Assalamualaikum dan selamat datang di Quattronesia. Ini adalah Mercedes-Benz GLA 200 versi CKD warna herang. Ya, alhamdulillah Mercedes-Benz GLA sekarang di CKD di Indonesia, tepatnya di pabrik Mercedes-Benz warna herang. Untuk bentuknya luarnya sendiri sekarang cukup berbeda karena dia menggunakan tampilan luar AMG Line. Ya, karena dia sudah pakai AMG Line, contohnya kita bisa lihat grillnya sudah pakai motif diamond khas Mercedes-Benz. Lalu kemudian peleknya sendiri sekarang juga sudah ganti menggunakan motif AMG 19 inch. Bannya sendiri menggunakan Continental ukuran 235/50 R19. Lampunya sendiri menggunakan LED high performance khas Mercedes-Benz. Kemudian untuk mesinnya sendiri, kita langsung buka saja kap mesinnya. Sangat mengapresiasi detail daripada Mercedes-Benz, dia ngasih pembuka tuas kap mesinnya pakai warna kuning. Jadinya gampang kelihatan dan bisa langsung kita buka. Terutama kalau orang yang awam atau baru mau buka kap mesinnya, dia langsung tahu. Kemudian kap mesinnya sendiri sudah dicat sewarna bodi, ada hidrolik tentunya. Kalau kita lihat kap mesin mobil ini cukup besar dan lebar sekali. Ya, karena mobil ini lebarnya 2,02 meter. Itu lebih lebar daripada Mazda CX-5 yang hanya 1,8 meter sekian. Nah, mesinnya sendiri 1300 cc, 4 silinder dengan tenaga sekitar 163 horsepower dan torsi 250 Nm. 0 ke 100 hanya cukup 8,7 detik saja. Tentu saja fitur safety di mobil ini cukup memadai. Kita bisa lihat dia juga sudah ada blind spot monitoring di sini. Sudah ada keyless go, jadi dia cukup pakai sensor saja di sini. Dan juga untuk menyalakan mesin cukup pakai tombol saja. Khasnya Mercedes-Benz zaman sekarang. Bagian depan mobil ini dilengkapi dengan 6 titik sensor. Dan kalau kita perhatikan khasnya Mercedes-Benz zaman sekarang, logo di depannya menggunakan mika plastik yang karena di dalam sini ada radar. Bukan untuk Distronic Adaptive Cruise Control karena mikanya beda. Ini radar yang digunakan untuk Active Brake Assist. Jadi mobil ini sudah ada Active Brake Assist. Sayangnya belum dilengkapi dengan kamera 360. Kita bisa lihat slotnya ada di sini, jadi kita bisa tambahkan kapan-kapan. Eksterior mobil ini memang lebih besar daripada generasi GLA sebelumnya. Ya, panjangnya sendiri sekarang 4,4 meter. Memang tidak kelihatan sebesar itu sih. Untuk bagian bagasinya terlihat seperti ini. Lampunya sudah full LED, untuk belakang termaksud juga dengan lampu sen. Dia dilengkapi dengan 6 titik sensor di belakang, dan kalau kita perhatikan ada muffler di sini. Ya, meskipun ini mentok tangan saya masuk ke dalam sini, karena kenapa? Karena knalpot mobil ini memang hanya ada satu saja di sebelah kanan. Muffler di kiri dan di kanan ini sesungguhnya merupakan pemanis kemewahan. Ya, tapi nggak apa-apa karena ini adalah sebuah Mercedes-Benz. Chrome di sini aja bikin dia kelihatan mewah dan elegan, tidak lebay. Ini yang saya suka daripada sebuah mobil Eropa, terutama Mercedes-Benz. Untuk bagasinya sendiri, kalau kita buka, memang di dalam sini tidak ada ban serep, tapi ada tempat untuk toolkit. Lampu bagasi di dalamnya juga sudah LED, dan bangku baris keduanya bisa dilipat 40-20-40. Untuk menutup bagasi cukup ditekan saja di sini. Masuk ke interior Mercedes-Benz GLA 200 CKD ini. Ya, memang terlihat cukup kompak sih. Ya, juga terasa cukup kompak. Khasnya Mercedes-Benz. Memang antara setir dengan bangku agak sedikit offset, cuma nggak masalah lah. Ini bahkan nggak kerasa banget offsetnya. Setirnya sendiri bisa diatur, tilt dan teleskopik meskipun masih manual. Transmisinya sendiri 7-speed dual clutch yang menggunakan wet clutch, jadinya lebih aman. Sen ada di sebelah kiri dengan tuas wiper. Terus juga detailnya cukup bagus nih. Kita bisa lihat pedal shiftnya menggunakan aluminium, sama seperti setir AMG-nya yang sudah aluminium. Meskipun ini lebih ke silver finish, tapi yang ini aluminium asli, sama seperti tombol-tombol yang ada di sini. Bahan di door trim sendiri cukup beragam. Selain artikel leather dengan jahitan merah, di sini kita juga bisa lihat bahan suede. Kemudian panel karbon finish seperti ini, electric seat, sudah ada 3 memori. Handle pintunya silver finish. Jendela sudah pasti all auto ya. Kemudian pengaturan spion dan juga pengaturan lampu di sini. Rem parkir elektrik dan juga pengatur kecerahan speedometer yang
pakai layar 10,2 inch ini. Dan juga layar MBUX di sini 10,2 inch. Tentu saja sama seperti Mercedes-Benz modern pada umumnya, dia menggunakan MBUX di sini yang juga bisa pakai layar sentuh ataupun pakai trackpad yang berada di sini. Tentu saja fiturnya seperti radio, media, kenyamanan kita bisa atur di sini, seperti ambient light juga kita bisa atur di sini. Tentu saja selain ambient light, info kendaraan, aplikasi seperti Apple CarPlay, Android Auto juga bisa kita atur, dan juga pengaturan kendaraan bisa kita atur di sini. Selain seperti ambient light, waktu jeda untuk lampu di eksterior dan interior bisa kita atur semuanya di sini. Dia juga memiliki yang namanya akses cepat untuk MBUX ini sendiri. Jadi ketimbang memberikan tombol-tombol fisik untuk tombol ESP, lalu kemudian sensor parkir, diletakkan semuanya di layar juga sekarang. Meskipun ini hanya bisa diatur kalau mesinnya lagi hidup. Untuk glove box sendiri sudah soft opening, meskipun plastik semua ya, tapi plastiknya ini halus dipegang jadi nggak masalah. Di bawah ada semacam paddle lamp warna putih. Dia juga sudah ada tweeter dan central speaker. Sayangnya dia belum dilengkapi dengan panoramic sunroof seperti yang ada di generasi sebelumnya, tapi nggak masalah. Mobil ini rakitan lokal, jadi cukup membanggakan. Untuk sun visor sisi penumpang juga sudah ada cermin dan lampu LED. Tentu saja yang di drivernya juga sama, sudah ada cermin dan lampu LED. Ada mic di sini untuk Bluetooth telepon, dan juga semua hand grip model retract untuk yang di depan dan di belakang. Di belakang sendiri di hand gripnya juga ada lampu baca dan hook untuk baju. Airbagnya semuanya full ya, mulai dari di pilar, di jok depan, kiri, kanan, dan juga di dashboard depan 2 buah. Seatbelt depan bisa diatur tinggi rendahnya, yang di belakang tidak, tapi juga tidak perlu sebetulnya. Jok depan, kiri, kanan ada leg extender, manual tapi tidak masalah. Selain pengaturan AC yang juga sudah dual zone, di sini juga ada console box yang bisa ditutup biar lebih rapih gitu ya. Nah, di sini juga ada paddle lamp, tempat meletakkan HP, dan juga slot USB-C. Ada juga slot 12 volt di sini, cup holder, dan juga tempat penyimpanan yang soft opening. Di dalamnya juga ada slot USB-C. Di dalam sini ada semacam fabric, jadinya barang-barang kita nggak akan berbenturan dengan plastik-plastik di sini ya. Jadi memang Mercedes-Benz zaman sekarang memang banyak pakai piano panel seperti ini instead of wood panel, karena ingin mengembrace kesan sporty. Tapi tidak masalah, karena di mobil ini terlihat cukup bagus. Meskipun kalau saya pribadi, saya lebih suka pakai wood panel sih. Mungkin ini bisa jadi wood panel kali ya, ada opsionalnya mungkin. Duduk di jok belakang GLA 200 versi CKD ini luas, benar-benar luas, dan di bawahnya juga ada paddle lamp yang terbuat dari LED, jadinya ambience itu kesannya tuh nyaman dan mewah gitu loh. Meskipun sayang sekali tidak ada AC untuk penumpang belakang sini, cuma nggak apa-apa, kita dikasih karet-karetan di sini, jadinya barang yang ditaruh di sini mungkin gundu ataupun permen itu nggak akan gampang jatuh gitu ya. Di bawahnya ada slot USB-C, hanya ada satu saja. Jadi mungkin untuk penumpang yang di sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi 2 penumpang yang lain kalau duduk di belakang harap bawa power bank sendiri. Kemudian juga kita bisa lihat material joknya Artico leather, bahan suede. Ini mencerminkan kenyamanan dan kemewahan. Kemudian juga material sintetis, tapi nggak masalah karena ini terasa mewah sekali bahannya, beneran. Kemudian untuk di door trim belakang juga sama seperti di depan, tidak ada sunat-sunatan, tetap Artico leather dan bahan suede. Aluminium finish jendela otomatis, dan speaker dengan cup holder. Ya memang tidak ada tweeter di belakang, tapi tidak apa-apa. Jok belakangnya sendiri juga sama seperti di depan, Artico leather dengan jahitan merah khas AMG line. Kemudian bahan suede dan sedikit leg extend area yang ada di sini, jadinya duduk itu lebih tersangga gitu loh paha kita. Ya sayang sekali dia tidak dilengkapi dengan armrest, tapi tidak masalah karena armrest di kiri kanannya cukup memadai untuk sikut kita. Sudah ada airbag juga sampai ke belakang, dan visibilitas di belakang cukup bagus. Dengan harga 883 juta on the road Jakarta tahun 2021, mobil yang di CKD di warna herang ini menurut saya cukup menarik.
Meskipun dia tidak memiliki panoramic sunroof seperti di X1 atau di GLA generasi sebelumnya, tapi keberadaan ambient light dan MBUX ini merupakan salah satu poin jualnya yang sangat menarik. Apalagi mesinnya yang hanya 1300 cc bisa punya tenaga 163 horsepower. Ini lumayan hebat sekali loh ini. Kita bisa bilang ini pocket rocket lah. 4,4 meter panjangnya. Kecil, meskipun mobil ini lebar sekali loh, 2 meter. Makanya kesannya di sebelah kiri, sebelah kanan ini jadi cukup lebar juga. Konsol boxnya juga cukup lebar, mengesankan kalau ini adalah mobil yang mewah dan luas. Ya sekian video dari saya. Jangan lupa like kalau Anda suka video saya, subscribe kalau Anda belum, komenlah seperti netizen yang budiman, dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Dah.